cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Pak Ridwan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, anak-anakku yang cerdas, setiap akan melakukan kegiatan atau aktivitas, tentunya kalian harus berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu belajar, tentunya harus kita awali dulu dengan berdoa. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang cerdas, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema kedua, manusia dan lingkungannya, dan pada pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah, nah, anak-anak yang cerdas, supaya kalian lebih semangat lagi belajar pada hari ini, kita salam PPK dulu ya. Nah, ikuti Pak Ridwan. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, Pak Ridwan yakin semua atau anak-anak yang cerdas pasti tambah semangat belajar pada hari ini. Anak-anak yang cerdas, tubuh manusia atau tubuh kita, khususnya tangan kita dan kaki kita, itu terdiri dari beberapa tulang. Nah, tulang-tulang tersebut tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apa ya fungsi dari masing-masing tulang tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, simak dan perhatikan baik-baik penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, ayo kita amati gambar berikut ini. Kegiatan yang nampak pada gambar adalah bermain sepak bola. Permainan ini menggunakan kaki sebagai organ gerak utama. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Agar otot tidak mengalami gangguan, kita harus melakukan pemanasan untuk membuat otot lebih lentur saat bergerak. Nah, coba kita amati. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Karena ada organ gerak, yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang berhubungan membentuk rangka. Anak-anak yang cerdas, coba perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian kenapa tubuh manusia dapat berdiri tegak? Iya, betul sekali. Tubuh manusia dapat berdiri dengan tegak karena ada bagian tubuh yang melekatkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Apa itu tulang? Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang
mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang ya anak-anak yang cerdas. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini ya anak-anak yang cerdas. Mari kita kenali lebih dalam bagian-bagian tulang tangan dan kaki beserta fungsi-fungsinya. Berikut ini bagian-bagian tulang tangan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, tulang lengan atas. Fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Selanjutnya, tulang hasta. Fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang selanjutnya yaitu tulang pengumpil. Fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan berfungsi menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Selanjutnya, tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Nah, itulah tadi bagian-bagian tulang tangan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, bagian-bagian tulang kaki dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, tulang paha. Fungsinya sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya, tulang kering. Fungsinya sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya, tulang betis. Berfungsi penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki. Berfungsi memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang selanjutnya yaitu tulang telapak kaki. Fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Selanjutnya, tulang jari kaki. Fungsinya sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tadi bagian-bagian tulang tangan dan kaki serta fungsinya masing-masing. Anak-anak yang cerdas, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur ya anak-anak yang cerdas. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus merawat tubuh kita. Misalnya, tidak membawa barang terlalu berat, membiasakan posisi duduk, berdiri, tidur dengan benar, olahraga teratur, dan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang buka buku siswa pada halaman 69. Di sana ada bacaan yang sangat inspiratif. Bacaan tersebut berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, bacaan tersebut bercerita tentang seorang penyandang cacat yang menjadi pengusaha sukses berkat kegigihan dan kerja kerasnya. Nah, tentu kalian penasaran dengan isi bacaannya ya. Nah, ayo kita membacanya. Asyik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh.
Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Nah, anak-anak yang cerdas, kira-kira cover buku yang baik itu yang bagaimana ya? Nah, cover buku yang baik itu harus memenuhi beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian unsur yang kedua, terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian unsur yang ketiga, terdapat nama penulis. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penerbit. Unsur yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Unsur yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak yang cerdas, kalian sudah tahu ya unsur-unsur cover buku yang baik itu. Nah, sekarang giliran kalian untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami. Dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Mohon maaf jika ada tutur kata dari Pak Ridwan yang kurang berkenan. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.